Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyati wa jami'u sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin, khususan maulana sultan al awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي وجميع مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ ميمون زبير كي الحاج جنيد أناس كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه مم الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid dharaini amin. Walidzalika atabahu Allahu ala dzalik. Ini melanjutkan pembahasan yang lalu tentang cerita Nabi Dawud yang tiba-tiba senang, memiliki perasaan suka terhadap istrinya Uria bin Hanan. Lalu ketika melihat pada pandangan pertama, beliau timbul rasa suka. Akibat itu kemudian beliau meminta kepada suaminya, yakni Uria bin Hanan, untuk menceraikan istrinya yang kemudian nanti diperistri oleh beliau. Nah, di sini dibahas asal mula timbulnya rasa sukanya Nabi Dawud terhadap istrinya Uria. Itu kan dari pandangan mata. Saat Nabi Dawud melihat istrinya Uria itu, beliau melihat pertama kali langsung senang. Jadi melihat saat itu langsung senang. Allah ngasih perasaan senang sama istrinya Uria. Lah, di sini dijadikan bahasan bahwa wa amma wuqu'u basarihi 'alaiha bighairi qasdin falaysa bidzambin. Jadi pandangan pertama yang memang tidak ada unsur kesengajaan itu tidaklah dosa, bukan termasuk dosa. Jadi pandangan pertama tidak merupakan dosa. Lalu amma husulul maili aqiban nadhar falaysa aidun. Lalu perasaan suka juga bukan merupakan dosa, karena perasaan suka itu dari Allah. Jadi apa yang Nabi Dawud alami itu bukan perbuatan dosa. Ya, ditinjau dari sisi pertama, melihat istrinya Uria itu pada pandangan pertama, tidak sengaja, tidak dosa. Lalu timbul rasa senang, juga tidak dosa, namanya senang. Li'annal maila laisa fi wus'ih, karena perasaan suka itu bukan kuasanya dia. Tidak ada orang yang kemudian bisa menimbulkan rasa senang. Ya, meski ada peribahasa biting trisno jalaran songko kulino, kalau Allah nggak ngasih senang, ya enggak. Ya contohnya
Contohnya misal kita berteman dengan satu kelas seorang perempuan misalkan, itu ketemu tiap hari, bahkan terkadang satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Lah wujudnya kalau memang bahasa Witing Trisno Jalaran Songko Kulino harusnya sama sekelas kita pasti senang ya. Tapi ternyata kan tidak harus. Tidak kemudian langsung senang. Ini membuktikan bahwa rasa senang itu bukan usahanya manusia, tetapi kuasanya Allah, iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Nah, kemudian kemarin juga dijelaskan bahwa syariatnya Nabi Daud, ya syariatnya tentu berbeda-beda antara syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Ibrahim, termasuk syariatnya Nabi Daud. Syariatnya Nabi Daud itu boleh seseorang yang menyukai istri orang lain lalu menyuruh suaminya untuk menceraikan. Nah, syariatnya Nabi Daud hal seperti itu sudah merupakan tradisi. Wa in kana jaizan fi dhahiri syariat illa annahu la yaliqu litarkihil afdal. Meski di syariatnya Nabi Daud itu boleh, tapi untuk terjadi ataupun dialami oleh Nabi Daud tetap Allah tidak suka hal itu. Karena Nabi Daud sudah meninggalkan keutamaan. Walidzalika atabahullahu ala dzalik. Oleh karena hal itulah kemudian Allah menegur Nabi Daud atas perbuatannya, yakni menyuruh Uria untuk menceraikan istrinya, yang kemudian di kemudian hari istrinya Uria itu dinikahi oleh Nabi Daud. Tsumma inna tolaba Dawud. Tsumma inna tolaba Dawuda, mangka kari-karis tuhune njaluke Nabi Daud. Tsumma inna tolaba Dawuda, maka kari-karis tuhune nyupriye Nabi Daud, mencari imro'ata Uria, dalam arti Nabi Daud meminta istrinya Uria, imro'ata Uria ing istrinya Uria. Lah kemudian bahwa Nabi Daud sampai menginginkan istrinya Uria itu lisirrin ya'lamuhullahu ta'ala, lisirrin karena satu rahasia, lisirrin karena si jine rahasia, ya'lamu kang ngerti hu ing sir, lisirrin karena rahasia, ya'lamu kang ngerti hu ing sir, sapa Allahu ta'ala, Gusti Allah ta'ala. Jadi permintaannya Nabi Daud dan keinginannya Nabi Daud agar bisa memperistri istrinya Uria itu karena ada rahasia yang hanya Allah yang tahu rahasia itu. Wa huwa utawi sir iku annahu stune kelakuan. Wa huwa taisir iku annahu stune kelakuan iku lamma tazawwaja. Lamma tazawwaja dalam nalikane ngerabi, menikahi. Lamma tazawwaja dalam nalikane nikahi sapa Nabi Daud ha ing imra'ata Uria. Atat mangka maringi, ya, memberikan maringi sopo imratu Uria lahu maring Nabi Daud bi Sulaiman alaihissalam kelawan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi rahasianya memang Allah memilih imratu Uria itu menjadi ibunya Nabi Sulaiman. Jadi ketika lalu akhirnya ceritanya diperistrilah imratu Uria, dan dari pernikahannya itulah kemudian lahir Nabi Sulaiman alaihissalam. Faya mangka utawi imratu Uria iku ummuhu, ibu Nabi Sulaiman, Daud bin Sulaiman. Ibunya Nabi Sulaiman itu ya imratu Uria yang awalnya
istrinya Uria tadi. Jadi ini sirnya itu. Jadi memang Allah membuat skenario seperti itu. Allah memilihkan ibunya seorang nabi yang tentu tidak sembarangan. Jadi hanya jalan ceritanya saja si perempuan itu kemudian awalnya menjadi istrinya Uria. Akhir cerita memang Allah memilihkan Imra'atu Uria itu menjadi istrinya Nabi Daud yang kelak kemudian menjadi ibunya Nabi Sulaiman. Melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Sulaiman alaihi salam. Waruyalan diriwayatakan opo anna Dawud alaihi salam setuhune Nabi Daud alaihi salam. Iku tamanna arep sopo Nabi Sulaiman. Iku tamanna iku angan-angan mengharapkan sesuatu. Iku tamanna iku angan-angan sopo Nabi Daud. Anna Dawuda alaihissalam setune Nabi Daud alaihissalam iku tamanna angan-angan sopo Nabi Sulaiman Nabi Daud yauman ing dalam siji dina minal ayyami saking piro-piro dina. Minal ayyami saking piro-piro dina. Dalam satu riwayat, dulunya Nabi Daud itu punya cita-cita, punya harapan, punya angan-angan. Angan-angan apa? Manzilata abaihi ing derajate piro-piro leluhure Nabi Sulaiman. Manzilata abaihi ing derajate piro-piro leluhure Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Jadi Nabi Daud sangat memiliki harapan yang sangat tinggi. Ingin banget punya derajat sebagaimana derajat leluhurnya, yakni siapa? Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, wa Ishaq lan Nabi Ishaq, wa Ya'qub lan Nabi Ya'qub, wa Ya'qubin lan Nabi Ya'qub. Pengen banget Nabi Daud itu punya, dia itu diangkat derajatnya di sisi Allah seperti derajat leluhurnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Akhirnya wasa'alalan jaluk sopo Nabi Daud alaihi salam, wasa'alalan jaluk sopo Nabi Daud alaihi salam rabbahu ing pangerane Nabi Daud. Nabi Daud meminta akhirnya kepada Allah, meminta ayam tahina ingin tangupai cobaan. Ayam tahina ingin tangupai cobaan sopo Allahu ing Nabi Daud. Ayam tahana ingin tangupai cobaan sopo Allahu ing Nabi Daud. Kama imtahanahum kaya liye ngupai cobaan sopo Allah. Kama imtahana kaya liye ngupai cobaan sopo Allah hum ing Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Dipai cobaan. Akhirnya Nabi Daud karena pengennya derajatnya diangkat seperti leluhurnya yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Akhirnya berdoa memohon pada Allah, ya Allah, saya pengen banget derajatnya ditinggikan sebagaimana leluhur saya. Ya Allah, aku minta nggak apa-apa deh, saya diberikan cobaan itu seperti Allah ngasih cobaan sama Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Nabi Ibrahim dicoba, diberikan cobaan itu, yang begitu besar, disuruh untuk menyembelih anaknya. Minta sama Allah akhirnya Nabi Daud agar diberikan ujian sebagaimana Allah uji Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Wa yu'tihi lan maringi sapa Allah, wa yu'tihi lan maringi sapa Allah hi ing wa yu'ti lan maringi sapa Allah hi ing Nabi Daud minal fadli saking keutamaan. Minal fadli saking keutamaan. Ma diparingi ma ing keutamaan a'tokan maringi sama Allah, a'tokan maringi sapa Allah hum ing Ibrahim Ishak Ya'qub.
Minta Allah memberikan ujian kepadanya sebagaimana Allah uji leluhurnya. Minta juga supaya Allah berikan keutamaan sebagaimana Allah berikan keutamaan itu kepada leluhurnya, yakni Ibrahim, Ishak, Yakub. Akhirnya Allah kabulkan permintaannya Nabi Daud. Fa'auha mangka paring wahyu sapa Allah Ta'ala. Fa'auha mangka paring wahyu sapa Allah Ta'ala ilaihi maring Nabi Daud. Allah akhirnya kemudian memberikan wahyu. Innaka tubtala fi yaumi kadza. Innaka stune sira Daud. Innaka stune sira Nabi Daud. Tubtala iku bakal dipai cobaan sapa sira. Iku tubtala bakal dipai cobaan sapa sira fi yaumi kadza ing dalam dina kiye. Pada hari tersebut, pada hari yang dijanjikan. Fahtaris mangka jaga sapa sira. Fahtaris mangka jaga sapa sira. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud, ya Daud, itu permintaanmu minta diberikan cobaan, ya kamu nanti pada hari ini waktunya ini di tempat ini kamu nanti dapat cobaan, kamu akan diberikan ujian, jaga ya, jangan sampai tidak lulus ujiannya. Fahtaris maka jaga sapa sira. Akhirnya falamma kana mangka ing dalam sumangsane ana. Falamma kana mangka ing dalam sumangsane ana apa zalikal yaum mengkono dina. Ketika tiba hari haknya ujian dari Allah kepada Nabi Daud, ja'ahu syaitanu. Maka tekahu ing Nabi Daud sapa syaitanu sapa setan. Fatamathala mangka berubah, ya fatamathala itu membo itu berubah bentuk. Fatamathala mangka berubah bentuk sapa setan lahu karena Nabi Daud fi surati hamamatin ing dalam bentuke hamamah burung dara. Fi surati hamamatin ing dalam bentuk atau gambare burung darah min dahabin saking emas. Ketika tiba hari haknya ujian Nabi Daud, setan di sini kemudian ikut berkontribusi ini. Setan datang diutus sama Allah untuk menguji Nabi Daud. Si setan dia berbentuk seekor burung dara. Setan itu kemudian berubah bentuknya menjadi seekor burung dara, burung merpati. Lah, enggak sembarangan burung merpati min dahabin saking emas. Fiha iku tetep ing dalam hamamah min kulli launin utai saben-saben warna hasanin kang bagus. Wah, luar biasa. Fiha iku tetep ing dalam hamamah min kulli launin utai saben-saben warna hasanin kang bagus. Burung merpati ini luar biasa. Burung merpati terbuat dari emas. Warna-warninya indah dong. Warnanya itu terdiri dari warna-warni. Satu burung tapi warnanya luar biasa indah. Akhirnya fa'ajaba mangka membuat takjubhu ing Nabi Daud. Fa'ajaba mangka gawakan itu membuat takjub. Fa'ajaba mangka membuat takjub hu ing Nabi Daud apa husnuha keindahane hamamah. Sampai Nabi Daud takjubnya bukan main heran. Takjub, ini kok ada burung merpati kok emas. Sudah begitu warnanya indah banget. Akhirnya famadda mangka menjulurkan sapa Nabi Daud yadahu ing tangane Nabi Daud. Liya khudaha supaya mengambil sapa Nabi Daud ha ing hamamah.
liya'khudhaha supaya mengambil sapa Nabi Daud ha ing hamamah. Ya, Nabi Daud mencoba untuk meraih dengan tangannya. Mau ditangkap si burung merpati ini. Wa yuriyaha lan liya'khudhaha supaya mengambil sapa Nabi Daud, menangkap sapa Nabi Daud ha ing hamamah, wa yuriyahalan memperlihatkan sapa Nabi Daud ha ing hamamah, diperlihatkan Bani Israil ing Bani Israil. Jadi Nabi Daud punya tujuan si burung ini mau dikasih tahu sama Bani Israil, ditangkap, mau nanti disebarluaskan informasinya kepada Bani Israil. Biar pada tahu. Bani Israil supaya pada tahu ada burung cantiknya bukan main. Indahnya bukan main. Merpati terbuat dari emas. Tujuannya Nabi Daud. Pengen orang-orang Bani Israil pada tahu semua. Diang duru supaya pada ningali sopo Bani Israil. Diang duru supaya pada ningali sopo Bani Israil. Ila kudratillahi maring kekuasaannya Allah. Ila qudratillahi maring kekuasaane Allah. Jadi mau ditangkap, mau diperlihatkan kepada Bani Israil supaya mereka pada tahu betapa Allah Maha Kuasa menciptakan makhluknya yang cantik, makhluknya yang indah. Burung merpati terbuat dari emas, warna-warninya luar biasa indah. Mau ditangkap oleh Nabi Daud, fatorot maka mabur opo hamamah. Burung hamamah ini, burung merpati ini kemudian terbang. Khaira ba'idin hale ora aduh. Mau ditangkap, terbang lagi, kejar oleh Nabi Daud. Fatabi'a mangka ngikuti sopo Nabi Daud ha ing hamamah. Ikuti lagi. Mau coba ditangkap, terbang lagi. Fatorot mangka mabur opo hamamah min kuwatin saking kuwa. Ventilasi. Fatorot mangka mabur opo hamamah min kuwatin saking ventilasi atau lubang di dinding. Tiba-tiba si burung tadi itu terbang lewat ada dinding, kemudian ada lubangnya. Dia masuk lewat situ, lewat lubang yang ada di dinding. Panador akhirnya mengetahui si burung merpati tadi itu terbang lewat lubang. Nabi Daud ya ngejar lewat itu. Panadoro mangka ningali sapa Daud Nabi Daud aina taqo ing dalam endine tumiba opo hamamah. Dan ya Nabi Daud tahu dari mana kemana ya, lewat mana si burung itu terbang. Akhirnya lewat lubang tadi Nabi Daud coba untuk mengintip. Ketika ngintip fa'absoro mangka ningalaken sapa Allah Dawud ing Nabi Daud. Fa'absoro mangka ningali sapa Nabi Daud imro'atan ing sijine wong wadon fi bustanin ing dalam sijine kebun tagtasilu hale lagi fi bustanin ing dalam kebun tagtasilu ingkang lagi adus sopo imro'ah. Ketika Nabi Daud mencoba untuk mengintip kemana arah burung itu terbang lewat lubang diintip oleh Nabi Daud, tiba-tiba beliau pandangannya tertuju ada seorang perempuan lagi mandi. Di situ ada kebun, kemudian ada semacam ya tempat mandi, ada perempuan lagi mandi. Fa'ajiba mangko. Oh, langsung takjub sapa Nabi Daud. Fa'ajib maka langsung ajib. Langsung keheranan, takjub dan luar biasa. Faji wa maka takjub sapa Nabi Daud sampai Nabi Daud min husniha saking kecantikannya imro'ah.
min husnihal, saking kecantikannya imro'ah. Oh, luar biasa cantik. Melihat pertama kali ada perempuan lagi mandi, mungkin disangkanya bidadari dari surga, ya. Kalau bahasa sekarang mah mungkin, cantiknya bukan mak, wahanat, lan marki minha at-tafatat fa absarat dilluhu fanaqadat sya'ruha faqad badanaha fazad ijab fasalan faqila innaha imra'atu uriyah wahanat minha. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Jadi sampai buat penasaran ini ya. Melihat perempuan lagi mandi, Nabi Daud kemudian takjub saking cantiknya, bagaikan bidadari turun dari surga. Kalau zaman sekarang mungkin kalau di sinetron. Ini ternyata ceritanya Nabi Daud pertama melihat istrinya Uria. Baik Mas Ari, itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.